saja yang layak dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita di tempat ini yang mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom semua bersuka cita hari ini, amin. Amin. Tengok kiri kanan dan katakan, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Menyembah Allah yang baik, amin. Amin. Kita mau lebih lagi memuliakan Allah kita karena Dia sungguh baik, teramat baik bagi kita. Dia mati
Tuhan, Dia Allah, Dia penyelamatku. Then see
besar perbuatan-Mu, dan kami percaya satu-satunya nama yang kepadanya kami dapat berharap, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur, bersyukur senantiasa penyertaan Tuhan ada sampai hari ini, dan itu membuktikan bahwa Engkau Allah yang begitu setia, sekalipun terkadang kami yang berubah setia. Engkau Allah yang adil, kami yang sering memiliki kesalahan dan ketidakadilan. Ajar kami berharap bergantung penuh kepada Tuhan, supaya hidup kami ini lurus. Sebab pada akhirnya semua yang kami miliki di dunia ini akan binasa. Hanya kepercayaan kami kepada nama Yesuslah yang dapat membawa kami ke dalam keselamatan itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat segala rancangan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, firman satu-satunya kebenaran yang kami percaya, firman satu-satunya penuntun penolong bagi jalan kami, itu yang kami percaya, yang sampai kekekalan dapat membawa kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup berkenan dan menyenangkan Tuhan. Kami siap untuk mendengar, dan ajar kami tidak hanya untuk mendengar, tapi untuk melakukan dan hidup di dalam firman. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Kita bersama katakan amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, baik yang di atas dan di bawah. Shalom. Sehat semuanya? Ya, ada satu kebiasaan yang saya enggak tahu di gereja sini, gereja sana, gereja orang lain. Kursi pendeta itu sekitarnya kosong. Enggak ada yang mau duduk dekat kursi pendeta, enggak tahu kenapa. Kenapa sih Pak? Apa? Takut didoain, takut ketahuan, takut ketahuan. Ya, oke. Baik, hari ini saya punya sebuah tema, ini temanya sangat sederhana ya. Saya sebenarnya udah siapkan beberapa waktu yang lalu, dan saya berdoa kira-kira Tuhan di masa sekarang ini apa yang kami perlukan gitu dalam kehidupan kita. Ya, terutama dengan adanya banyak ajaran yang agak menyimpang dan lain sebagainya itu. Ya, pertanyaan bagi kita sebelum ini adalah, kalau nanti Tuhan datang, masih adakah iman kita di bumi percaya sama Tuhan? Nah, pertanyakan Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau ajak kita semua untuk belajar bersama-sama dari seorang tokoh. Ya, ini temanya sederhana. Ya, berserah kepada Tuhan itu sederhana. Siapa di sini yang tidak tahu arti kata berserah, yang belum pernah dengar kata berserah sama Tuhan? Enggak ada. Semua dari kita ini orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Amin. Enggak juga. Ya udah, enggak apa-apa. Kata berserah itu kata sehari-hari dalam kekristenan. Terutama kalau kita lagi susah, lagi mau nikah lah, mau apa, butuh ini, butuh itu. Kalau Anda minta nasihat sama konselor, pendeta, hamba Tuhan, jawaban mereka gini, banyak doa, berserah sama Tuhan. Ya kan, jawabannya gitu kan. Tapi arti kata berserah apa, Bapak Ibu Saudara? Tahukah kita bahwa kata berserah itu tidak ada di dalam Alkitab loh sebenarnya. Anda boleh cari, saya sudah mencarinya, saya sudah mencoba mencari, sudah tak search tuh. Berserah, gak ada loh. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong berserah kepada Tuhan itu sebenarnya maksudnya apa? Ketika kita bilang ayo berserah sama Tuhan, itu sebagai anak Tuhan, orang Kristen, maksudnya apa ketika kita bilang berserah? Jangan-jangan cuma jadi sebuah kebiasaan kayak kita ngomong shalom, tapi kita nggak ngerti apa kata damai sejahtera, kita ngomong mungkin diberkati, tapi kita sendiri nggak tahu apa arti berkat yang sesungguhnya. Demikian juga kata berserah, kita juga nggak ngerti sebenarnya berserah itu ngapain sama Tuhan. Berserah tidak ada Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab. Yang ada di dalam Alkitab adalah surrender. Surrender itu artinya apa? Apakah berserah? Tidak, artinya menyerah. Nah itu ada. Lah kalau berserah sama Tuhan tidak ada. Tapi menyerah itu ada malahan. Jadi mari saya mau ajak kita semua untuk belajar. Dan kita akan belajar dari satu tokoh. Dan tokoh ini punya alasan kenapa pada akhirnya disebut sebagai bapak orang beriman. Itu ada alasannya. Dan percaya saya, selain yang sudah pernah dengar sebelumnya ini, Anda tidak akan pernah dengar sudut pandang yang ini untuk mengerti tentang iman Abraham. Ya, percaya saja, nanti saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita buka dulu, lihat di sini. Arti kata berserah terlebih dahulu. Arti kata berserah itu bukan menyerah, tetapi secara Indonesia itu lebih diartikan sebagai menyerahkan atau memindahkan milik. Nah gitu. Jadi
kalau kita memindahkan milik kita jadi miliknya orang lain, itulah yang sebenarnya berserah itu. Saya kasih contoh sederhana nih. Kalau saya misalnya nih ya, memberikan sesuatu, orangnya jauh-jauh lah. Saya kasih aja misalnya ini, barang ini saya kasih. Kalau ini saya kasih ke saudara saya mana nih? Upin mana nih? Mas Adi, wah saudara saya. Ini kalau saya kasih nih ya mas barang ini nih, tisu, jangan yang ini punya gereja, takutnya kalau Anda ambil Anda berdosa. Ini aja tisu boleh dibawa pulang. Ini kalau tisu saya kasih ke Mas Adi, begitu saya kasih jadi miliknya siapa? Jadi miliknya Adi dong. Kalau saya bilang sama Mas Adi ini saya kasih ya, tapi jangan dipakai dong mas, nanti pakainya kalau gini. Kalau dia mau pakai saya marah, lu jangan dipakai, nanti pakainya gini-gini. Kesel nggak dia saya kasih? Dia akan bilang gini, loh kamu tuh niat ngasih saya apa enggak sih? Kalau niat ngasih mau ya udah ngasih, mau saya pakai apa ya terserah saya, betul apa tidak? Lah namanya sudah ngasih kok, itu namanya menyerahkan. Jadi mulai ketika kita menyerahkan sesuatu kepada pihak lain, itu menjadi miliknya orang itu, bukan miliknya kita lagi. Akan salah kalau kita sudah ngomong, aku berserah, menyerahkan, tapi kita sendiri yang musingin terus, cawe-cawe terus. Maaf cawe-cawe ini bahasa Jawa, saya nggak ngerti arti kata Indonesianya apa ya. Pengen ikut terlibat gitu loh. Lo kan sudah dikasih, kalau sudah dikasih ya terserah orangnya dong mau dikasih apa. Itu arti kata berserah, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau sudah menyerahkan, ya sudah gitu. Kalau kita menyerahkan sesuatu kepada, contoh nih, kepada Mas Adi saya serahkan. Lalu saya bilang gini, suatu saat saya akan minta kembali, Mas Adi saya udah kasih nih ya, nanti lain kali kasih saya lebih banyak dong. Itu namanya bukan memberi, bukan menyerahkan, tapi nitip Bapak Ibu Saudara. Nah tanpa sadar ya, coba kita lihat nih hidup kita. Banyak dari kita itu nganggap Tuhan sebagai tempat penitipan, bukan memberi. Kita bilang sama Tuhan, aku berserah kepada Tuhan. Wih kalau nyanyi, aku berserah, nangis-nangis panjang ya. Tapi Anda sungguh berserah nggak menyerahkan sesuatu kepada Tuhan? Atau sebenarnya Anda nitip aja sama Tuhan? Tuhan aku kan sudah memberi, kan aku sudah pelayanan. Wajar dong kalau Tuhan memberi balik, begitu nggak kita orang Kristen? Jadi pertanyaannya, sebenarnya kita ini berserah atau nitip sama Tuhan? Kalau kita sebagai orang yang berserah, kita kasih kepada Tuhan, ya sudah itu menjadi milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Kalau kita sudah menyerahkan, Tuhan aku berserah kepadamu, ya kita tidak lagi pantas untuk, maaf ya, ingin terlibat sama hal itu. Karena kita sudah menyerahkan, kita sudah berserah penuh sama Tuhan. Jadi ketika kita ngomong berserah penuh itu artinya itu. Ini saya punya cerita Bapak Ibu Saudara, dulu waktu saya mau berangkat ke Jakarta, sebelum ke Jakarta ini udah tahun 2000-an cukup lama. Saya dulu sempat ngalamin keadaan susah, papa saya meninggal, terus ada, ya banyak lah, ada utang yang harus dibayar lah dan lain sebagainya itu. Kisruh lah pokoknya, hidup saya susah. Ada seorang teman saya baik dari jauh, lalu dia tuh cuman nelpon, mau datang ke saya, dia tahu saya susah, tiba-tiba dia ngasih uang saya 20 juta Pak. Baik banget gak tuh punya teman kayak gitu, mau saya kenalin di sini, ada yang mau saya kenalin. Zaman itu uang 20 juta tuh gede banget loh, lumayan gede banget, 2000-an. Enggak sampai 2010, 2000 berapa lah gitu, 2008 apa 2000 berapa. Tiba-tiba datang ngasih saya 20 juta. Nih saya uangnya lagi banyak lah, aku lihat kamu susah, saya pinjemin gitu. Nah masalahnya begini nih, belum lama tahun lalu, hidup saya sih gak susah gitu. Lah ternyata dia yang susah, terus dia nelpon saya gini, pembukaannya udah gak enak. Vin, dulu, nah ini nih udah gak enak nih dah. Saya tahu nih maksudnya nih. Dulu kan saya pernah bantuin kamu waktu susah, nah itu tuh. Lah sekarang mbok gantian, nah gitu loh. Kalau Anda punya gitu tuh sebel gitu loh. Saya sebagai orang yang dibantu juga sebel. Sekalipun mungkin saya juga punya niat untuk membantu balik. Tetapi ketika diingatkan tentang dulu kan saya pernah bantu, oh jadi kalau bantu berarti saya harus balik. Dulu itu memberi atau tidak gitu. Nah tanpa sadar hidup kita tuh banyak seperti itu. Mengingatkan Tuhan akan hal-hal yang sudah kita lakukan. Padahal kita mengaku bahwa kita sudah berserah sama Tuhan. Tuhan saya berserah sama Tuhan. Tapi kok ngingetin, kan aku udah pelayanan. Kan aku sudah memberi, lipat gandakan dong. Lo Anda nitip sama Tuhan apa berserah sama Tuhan? Coba kekristenan kita tuh percaya sejauh apa sama Tuhan. Ingatkan Bapak Ibu Saudara.
Jadi kalau kita ngomong nih ya hari ini, Tuhan, saya menyerahkan hidup kepada Tuhan. Mulai hari itu hidup kita milik siapa? Milik Tuhan. Jadi kita harus percaya Bapak Ibu Saudara, hidup kita miliknya Tuhan, bukan hak kita lagi. Amin. Nah kalau uang kita milik istri, hidup kita milik Tuhan, uang kita milik istri. Setuju ibu-ibu? Ya milik Tuhan juga mestinya ya, mestinya milik Tuhan juga. Tapi ya sudah, kalau kita hidup kita berserah sama Tuhan, hidup kita jadi milik Dia, udah bukan kita lagi. Ada satu ayat yang bagus, ini mama saya yang ngingetin pada waktu itu ya. Ayatnya begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu, katanya begitu. Jadi kalau kita sudah menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, bukankah Alkitab berkata, mengapa kita khawatir? Jangan khawatir, tidak perlu lagi khawatir. Lah kan sudah diserahkan kepada Tuhan. Nah demikian juga kalau kekhawatiran kita diserahkan kepada Tuhan, jadi milik Tuhan, kita tidak perlu lagi khawatir. Demikian juga kalau hidup kita sudah kita serahkan kepada Tuhan. Ya sudah, mari kita serahkan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itulah doa yang menurut saya paling baik untuk kita doakan. Di dalam segala perkara, sekalipun lagi susah, lagi apa, bilang gini, hidup saya kan milik Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Jangan berhenti bekerja betul, tetapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Jangan berhenti berharap pengen sesuatu yang lebih, oke enggak apa-apa, tapi jangan tetap lupa berkata, biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Itu namanya menyerahkan hidup menjadi milik Tuhan. Nah yang kedua, arti kata berserah selain daripada menyerahkan adalah, yaitu mengakui bahwa orang yang tadi kita percaya itu loh, yang tadi saya ngasih ini ke Mas Adi, saya juga harus mengaku bahwa barang ini lebih baik di tangannya dia, gitu maksudnya. Itu namanya menyerah dan mempercayai dia, gitu. Mengakui bahwa otoritas dia tuh lebih baik, dia tuh lebih pintar, lebih benar. Makanya saya menyerahkan nih Mas Adi barang ini, karena saya yakin nih barang kalau saya kasih itu lebih baik gitu. Jadi berserah sama Tuhan dalam hal ini, itu kita mempercayai Dia bahwa hidup kita tuh lebih baik di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Kita harus mengaku bahwa Tuhan itu lebih bagus ngurusin hidup kita daripada kita ngurus hidup kita sendiri. Nah, tapi ya kalau kita bilang begini ya, menurut saya kok banyak orang Kristen sekalipun sampai hari ini, itu masih apa ya, kayak Tuhan saya mau berserah sama Tuhan, tapi tanpa sadar dia tuh lebih percaya dirinya sendiri gitu. Dia tidak mau mengakui bahwa Tuhan tuh lebih benar. Masih ikut campur terus, masih berencana terus sekalian sebagainya dan macam-macam lah gitu. Nah menurut saya ada orang-orang yang, maaf ya bahasa saya, itu ada orang-orang tuh, maaf nih ya, sok tahu gitu loh sama kehidupan kita. Jadi kita tuh merasa lebih tahu aja daripada Tuhan. Ngotot aja gitu, ayo berserah, nggak bisa nih. Nggak bisa gitu, pengennya ngelakuin sesuatu gitu. Bahasa sederhananya sok tahu. Sok tahu tuh bahasa teologisnya kepo, tahu kata kepo ya. Kepo tuh pengen tahu aja gitu loh. Kayak gua lebih tahu lah. Bapak Ibu Saudara susah loh mengakui hal kita salah, orang lain benar tuh susah loh. Bener apa enggak ya? Ada di sini yang ngalamin enggak ya? Atau orang deket kita. Ngakuin bahwa kita yang salah, orang lain yang benar tuh susahnya setengah mati loh. Makanya lebih banyak kita tuh kayaknya kekeh, sekalipun salah, kita ngotot, kita yang benar. Ya itu loh. Itu sebel banget orang kayak gitu tuh, nyebelin banget. Betul ya? Ketemu orang itu kayaknya kok ada gitu jenis-jenis yang begitu. Ada. Ya belum lama itu saya contoh, belum lama saya lihat video emak-emak entah beli motor yang kayak rodanya 4 atau apa, nyetirnya di sebelah kanan. Anda nonton nggak video itu? Nyetirnya di sebelah kanan, harusnya kan sebelah kiri. Ketemu pick up atau truk ya, pick upnya yang mundur loh. Luar biasa nggak itu? Sama ras terkuat di negara Konoha ini. Namanya ibu-ibu itu. Ini ibu-ibu nyetir di sebelah kanan, ketemu sama pick upnya yang mundur. Segitunya orang sampai susah ngakuin dirinya yang salah gitu loh maksudnya. Lah kalau udah salah, udah berbalik aja ke jalan yang benar, kan itu lebih mudah. Itu artinya kita mengakui bahwa orang lain benar, nggak apa-apa loh kadang-kadang begitu. Tapi susah, nggak bisa susah.
Ini belum lama saya belajar sebuah ilmu ya. Ini menurut saya sih ilmu ini diciptakan bukan untuk jadi ilmu yang harus pasti, gitu, tapi sedikit bercanda menurut saya sih. Katanya resep bahagia dalam rumah tangga itu begini. Ini katanya ya, saya enggak tahu. Kalau menurut saya pengalamannya ya bener lah, udah gitulah ya. Bener ya, ngomongnya kenceng-kenceng karena ada mamanya. Oh enggak, bercanda. Ini ya, pria, wanita, kesimpulan ya. Ada pria, wanita, kesimpulan. Dalam semua kasus nih, kalau misalnya si pria lagi benar, wanitanya juga benar, maka kesimpulannya adalah semua aman, enggak ada masalah. Ya dong, semuanya benar ya, enggak ada masalah. Cenderung lebih wanitanya yang benar lah, udah enggak apa-apa lah karena enggak ada masalah gitu, semuanya benar. Jadi kalau lakinya lagi benar, suami benar, istri benar, semuanya aman. Tapi kalau suami lagi salah, lalu yang cewek ini benar, kesimpulannya adalah, nah tuh kan, udah gua bilang nih, nah gitu, kesimpulannya gitu. Tapi kalau sebaliknya nih ya, kalau yang lakinya benar, yang perempuannya salah, maka kesimpulannya adalah, masa sih seingatnya enggak gitu deh, nah gitu. Jadi kalau pengen tahu, nah kalau dua-duanya salah nih, lagi dua-duanya salah, maka kesimpulannya adalah pasti salahnya yang laki. Nah coba dipikir deh, bener nggak tabel ini kira-kira ya? Ini resep bahagia dalam rumah tangga. Jadi kalau emang aslinya begitu, ya udah terima aja lah udah, supaya kita bahagia bersama-sama. Amin bapak-bapak? Amin, ya udah, amin, setuju berarti. Loh susah kok, susah gak ini nanti kira-kira masa depan? Lah kita kan nggak tahu kan? Tapi boleh nggak saya kasih sebuah berita? Tuhan tahu loh masa depan. Kita nggak tahu kan? Tapi Tuhan kan tahu, kita percaya Tuhan tahu kan? Apa sih susahnya sebelum kita keluar rumah, bisnis, kerja, dan lain sebagainya? Mau berdoa tuh loh, tanya sama Tuhan. Kan Tuhan tahu apa yang harus kita lakukan. Keadaan ke depan akan seperti apa, kan Dia tahu. Tapi kenapa ya susah untuk masuk kamar, sekedar berdoa aja loh susahnya setengah mati. Bukankah ketika kita pagi malam berdoa itu cuma sekedar kita ngomong, kita ini enggak bisa Tuhan. Kita butuh Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita mau menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan. Kita berserah, ya sudah enggak usah ngotot, kita enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Saya di dalam Alkitab punya seorang tokoh yang menurut saya sangat saya kagumi, namanya adalah Paulus. Ya, Rasul Paulus ini, ininya jadi enggak aktif, di next kan, oke. Nah, Rasul Paulus ini di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, ini ayatnya bagus banget menurut saya. Rasul Paulus itu adalah, di Alkitab kita, itu ada 66 kitab tepatnya, yang dikanonkan, yang kita percaya sebagai orang Kristen. Katolik bisa lain, ya, yang Kristen yang lain bisa lain. Tapi yang kita percaya sebagai Kristen Protestan itu ada 66. 14-nya ditulis sama satu orang, dia penulis paling banyak. Dampaknya paling besar sebagai orang Kristen, sebagai pengajar, sebagai rasul. Ini orang paling hebat. Tapi ada sebuah ayat dia ngomong begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniamu bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu kata Tuhan. Sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Ini orang hebat loh yang ngomong. Banyak kita menemukan orang hebat bermegah atas apa yang mereka miliki. Rumah gede, mobil hebat, bisnis banyak, bermegah gampang. Tapi siapa bisa bermegah di dalam kelemahan? Menurut saya ya, orang yang lebih hebat adalah orang yang justru bermegah, bisa membanggakan sekalipun terlihat lemah. Itu susah sekali, sebuah teknik yang menurut saya susah. Tapi sebagai anak Tuhan, kalau kita bilang kita berserah, marilah kita belajar begini. Seringkali kekristenan itu mengajarkan Bapak Ibu Saudara, mencari Tuhan itu dalam pemberian berkat. Kalau kita percaya Tuhan, kita akan diberikan macam-macam. Kita cari damai sejahtera, kalau Tuhan bisa memberkati kita. Tuhan kita minta ini, kalau Tuhan jawab, wih mujizat keren banget. Tapi seberapa banyak orang yang bisa mencari Tuhan justru dalam cara melepaskan yang dia miliki. Kalau ini hilang, aku tetap percaya Tuhan. Tidak banyak Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar mempercayai Tuhan sejauh itu, dan itu susah. Jadi arti kata berserah adalah begini, kalau disimpulkan. Usaha tindakan menyerahkan milik kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa mempercayai Dia,
Sekaligus kita mengakui bahwa otoritas kebenaran Tuhan itu di atas hidup kita. Sehingga kita mau tunduk sepenuhnya dan mentaati Tuhan sepenuhnya. Itu namanya berserah. Berserah bukan cuma ngomong, saya butuh Tuhan, tolong dijawab, saya enggak bisa. Bukan. Ya, tapi berserah adalah kondisi ini. Memberikan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan. Nah, mari kita belajar dari seorang tokoh, ini yang menarik Bapak Ibu Saudaraku. Kita baca firman Tuhan, Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Kalau terlihat di layar, enggak kelihatan, ya. Menurut saya sih enggak kelihatan. Saya aja enggak kelihatan, oke. Saya dekat ke sini boleh ya? Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, mata sudah plus 40, kan gini. Agak susah ternyata baca kecil-kecil. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Abram namanya masih, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya menjelaskan sedikit dari latar belakang Abraham supaya kita ngerti mengapa Abraham disebut sebagai bapak orang punya iman gitu. Abraham ini umurnya 75 tahun. Dia tinggal di sebuah negara yang kalau kita bilang hari ini namanya adalah Mesopotamia. Coba dicek Mesopotamia itu ngapain. Ya, bagi orang yang suka sejarah ngerti ini negara maju nih, ya, kota atau daerah maju lah gitu. Negaranya harusnya Irak, mohon maaf ya. Di sekitaran sana, Mesopotamia. Coba dicari. Nah, ini negara maju. Terus kemudian Abraham itu bukan orang yang menurut saya susah. Karena kalau kita lihat historinya, itu kotanya cukup baik dan ada rumah-rumah tingkat, ditemukan ternak yang bisa pakai roda dan lain sebagainya gitu. Abraham itu orang yang maju, umurnya 75 tahun, masalahnya cuma satu, dia enggak bisa punya anak. Ya, umur 75 tahun kayaknya punya segala macam, cuma enggak bisa punya anak. Di sini ada yang usianya mendekati 75 tahun? Apa Arta mungkin ya, kelihatannya mendekati 75 tahun. Itu Bobby. 75 tahun loh, cuman alasannya enggak punya anak, punya segala macam. Nah, suatu kali ketika dia umur 75 tahun ini, ada suara ngomong begini, ini ayatnya. Bram, pergi Bram, dari sanak saudaramu kamu pergi. Kemana? Nanti tak kasih tahu. Jadi tempatnya ini belum tahu. 75 tahun dengar suara. Nah, masalahnya saya kasih tahu begini Bapak Ibu Saudara. Abraham itu belum pernah mengenal Allah Yahweh sebelumnya. Belum pernah nih orang. Jadi orang ini belum pernah mengenal Allah Yahweh sebelumnya gitu. Yosua 24 ayat 2 berkata begini. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan dan seterusnya. Dulu di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyang kamu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi maksudnya gimana nih, 75 tahun, gak pernah ngerti, gak pernah kenal siapa Allah Yahweh, tiba-tiba suatu kali Allah itu ngomong, memperkenalkan dirinya lewat suara. Bram, kamu pergi, kemana Tuhan? Ya gak tahu, nanti tak tunjukin. Oke, siap berangkat, umur 75 tahun. Anehnya lagi, yang dengar suara Tuhan, ini Abraham. Istrinya gak dengar loh. Istrinya gak dengar. Jadi tiba-tiba Abraham ngomong gini, Yang, kita harus pergi nih ke mana? Loh, kalau suamimu kira-kira umur 75 tahun, rodo stres karena nggak punya anak. Lalu ngomong gini, Allah bilang, nah, istri-istri mau bilang apa kira-kira? Ini ketoknya suamiku kira tuh gendeng apa ya, udah mulai stres dikit kayaknya nih. Punya segalanya, pengen banget punya turunan nggak bisa. Sampai ngomong-ngomong ini kayaknya halu nih, dengar suara. Aku dengar suara Tuhan kok. Tuhan yang mana? Tuhan Allah Yahweh, yang mana? Enggak pernah dengar sebelumnya loh Pak. Tapi Alkitab bilang, ya sekalipun Abraham ini tidak punya dasar untuk berharap,
Dia tetap berangkat. Nah itu yang dipandang Tuhan sebagai kebenaran. Jadi ayat ini muncul nih ya, kenapa dibilang Abraham ini belum mengenal Allah tapi mau percaya, sementara ada banyak orang mengenal dia, dengar kesaksian tentang Yesus banyak, dengar firman Tuhan sudah banyak, beribadah sudah berkali-kali, ratusan kali, tetap susah untuk percaya. Nah Abraham punya satu ayat khusus nih dibilang begini, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dia tidak ngerti tempat itu, dia tidak tahu siapa yang ngomong, tapi pergi juga. Makanya Allah menganggapnya sebagai kebenaran. Roma 4 ayat 18, enggak saya masukkan di sini. Roma 4 ayat 18, dicatat dibaca di rumah. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham memilih untuk percaya kepada Tuhan. Wah, kita baru tahu imannya Abraham. Dia tidak pernah kenal Allah sebelumnya. Dia dengar di suatu malam kayak mimpi, kayak apa. Suruh pergi, dia berangkat percaya itu Tuhan yang benar. Nah kita bagaimana? Dengar khotbah sudah cukup, kesaksian sudah cukup. Masih susahkah kita untuk berserah kepada Tuhan? Semestinya tidak. Ya. Kalau kita punya iman, semestinya tidak. Nah selain daripada itu, proses Abraham itu begini. Abraham 75 tahun dengar suara, dia punya anak yang dijanjikan, itu umurnya 100 tahun. Jadi ada 25 tahun dia percaya kepada satu janji yang kebetulan adalah mustahil. Orang tidak bisa punya anak nih bukan tidak mencoba loh ya. Zaman dulu itu semua orang harus punya anak, apalagi orang hebat. Saya yakin Abraham sudah mencoba berkali-kali sama istrinya untuk punya anak. Pasti sudah. Dan Abraham dengar suara dan baru 25 tahun kemudian dia menerima yang dijanjikan. Berapa janjinya Tuhan? Satu saja. Yaitu dia akan menjadi bangsa yang besar di tanah yang ditunjukkan. Itu janjinya Tuhan. Jadi bayangkan ya, ada orang percaya sama Allah yang tidak pernah kelihatan sama siapapun sebelumnya. Dia mau pegang omongannya orang itu 25 tahun tetap percaya sama Allah. Makanya ada suatu masa ya, kalau Anda baca Alkitabnya, baca kisahnya, makanya ada suatu masa Sarah itu waktu dengar ada orang ngomong gini, tenang Sarah, kamu tuh akan punya anak. Dia ngapain? Ketawa, ngetawain dia. Kenapa? Lah udah bertahun-tahun denger si suami ini katanya, kita pasti punya anak. Orang mungkin, ya mungkin ngomongnya udah sampai oma-oma ngomong gimana? Enggak mungkin lah hamba, udah jangan stres lalu. Lu denger suara Tuhan bohong, bukan Tuhan lah itu. Dan siapa enggak ngerti lah. Dan enggak mungkin udah mati haid. Ada nih aja nih si orang Abraham ini, suamiku mulai stres ini udah kayak gitu. Makanya ada waktunya begitu. Tapi Abraham geser enggak imannya? Enggak geser loh. Dia tetap percaya loh, 25 tahun loh. Kita berdoa seminggu, 2 minggu sakit tidak sembuh juga udah stres, udah pindah gereja kemungkinan kok. 1 bulan, kenapa? Di sini tidak ada mujizat Pak, di sana ada. Loh, doa baru berapa lama sih? Ini iman orang ini ya, sampai disebut Bapak orang beriman. 25 tahun menantikan janji Tuhan. Banyak enggak? 1. Sama siapa ditunggu? Sama Allah yang dia enggak pernah kenal. Ini iman yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, cuman ada prosesnya betul. Ketika umur 85 tahun, 10 tahun kemudian, Abraham sempat ngomong begini, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku juga akan meninggal nih, gitu. Karena dalam peperangan, dia takut dia mati dan sementara 10 tahun itu umurnya 85 dia belum punya anak. Makanya dia ngomong begitu. Dan yang akan mewarisi rumahku ya hambaku Eliezer, orang Damsyik itu. Nah, ayat ini baru muncul. Kamu keluar tuh, lihat langit bintang di langit. Sebanyak itulah nanti keturunanmu. Kalau Anda baca seterusnya, yang sampai pasir di laut dan lain sebagainya. Sebanyak itulah keturunanmu, gitu. Ini tuh baru diomongin sama Tuhan tuh bukan pertama. 10 tahun kemudian, ayat yang ke-6 dibilang gini, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Dia percaya lagi sama Tuhan. Sempat goyah sedikit, makanya dia sempat punya anak yang dari budaknya itu yang namanya Ismail. Nah itulah yang bikin ribut hari ini itu ya karena itu tuh kejadian ini, saya mau ingetin ya.
Karena kejadian itu tuh sampai hari ini perang ribut ya karena kejadian ini nih. Abraham agak sedikit iseng waktu itu ya. Dia berbuat salah menurut kita ya, tapi enggak tahu juga. Karena kejadian ini, Abraham kembali percaya. Apakah Abraham sudah berserah penuh pada Tuhan? Jawabannya belum. Abraham itu percaya kepada Tuhan, tapi sempat melalui proses namanya bukan berserah, tapi pasrah. Bedanya pasrah sama berserah itu begini Bapak Ibu. Orang pasrah itu dia harus percaya karena dia sendiri sudah tidak bisa melakukannya. Ya, itu namanya pasrah. Abraham tuh pasrah, belum berserah. Dia baru pasrah nih kejadian ini. Ya udah dah Tuhan, aku percaya. Karena dia udah enggak bisa punya anak, makanya pasrah. Itu tuh saya kasih contoh begini. Kalau misalnya kita puasa, karena semuanya tutup, itu Anda enggak berserah dong sama Tuhan dong. Ya, Tuhan saya berserah kepadamu, dalam puasa ini saya berusaha mendapat berkat. Lah wong semuanya tutup, enggak bisa makan loh. Atau kita puasa, tapi karena enggak punya uang, emang enggak bisa beli makan. Ya itu namanya pasrah bro, kamu menerima nasib aja. Wong enggak bisa beli gitu. Saya belum lama ini dapat sebuah statement yang cukup sedih sebenarnya buat saya. Saya ini belum lama didiagnosis glukoma, umur 41 tahun. Jadi mata saya ini setiap hari harus netes mata sekarang, seumur hidup. Saya tidak hipertensi, diabetes, saya tidak kecelakaan, tapi saya keturunan. Nah, jadi genetik, dapat dari keturunan keluarga saya, tiba-tiba mata ini gejalanya mual-mual, sering tiba-tiba pengen muntah gitu, memang sok hamil gitu kan aneh. Istri saya bilang, mata yang kamu udah mulai tua. Lalu saya periksa bikin kacamata membantu, tapi ternyata kok tetap mual-mual. Lah itu saya periksa, bilang, Pak periksa ke dokter mata, ada masalah gitu. Lah saya udah periksa beberapa kali ke dokternya bilang gini, Pak mohon maaf nih, genetik Pak, enggak bisa diapa-apain. Terima aja dengan ucapan syukur. Lah bener enggak dokternya bilang gitu. Lah terus saya mau ngapain? Oh enggak bisa diobatin, mau genetik kok. Diterima aja, ditetesin aja mata tiap hari katanya. Lah itu namanya berserah, bukan pasrah. Banyak orang tuh belum berserah sama Tuhan, pasrah. Karena emang lagi susah, enggak bisa punya anak, sakit enggak sembuh-sembuh, doa pengen sesuatu, lalu udah enggak bisa ngapa-ngapain, doa sama Tuhan, aku berserah sama Tuhan. Belum, Anda enggak berserah sama Tuhan. Lagi pasrah aja sama Tuhan. Bukannya tidak bagus loh pasrah, pasrah juga bagus, tapi berserah itu jauh lebih bagus. Lalu berserahnya Abraham kapan? Nih saya ceritakan Bapak Ibu Saudara. Saya udah mau selesai, enggak lama lagi ya. Sabar, ceritanya Abraham itu berserah itu di sini Pak. Bukan waktu karena enggak punya anak. Tapi Abraham itu berserah itu di sini. Justru waktu dia sudah punya anak yang Tuhan janjikan 25 tahun itu. Selama 25 tahun Abraham itu percaya sama Tuhan, dia pasrah karena enggak bisa punya anak. Tapi Abraham tuh baru berserah tuh di sini. Kalau Anda baca kisahnya Bapak Ibu Saudara, 3 hari Abraham naik ke atas gunung itu, ya. Naik ke atas gunung 3 hari, opa-opa lu suruh naik gunung, jangan harap 1 hari sampai, 3 hari sampai ke tempat itu. Dia naik ke atas itu 3 hari. Saya ya kalau jadi orang Kristen, saya punya banyak alasan untuk komplain sama Tuhan. Karena Tuhan bilang suruh mempersembahkan anaknya. Lah saya bisa komplain dong, lah Tuhan janji ngasih kok kemudian diminta anak. Lah bunuh anak sendiri ya berdosa dong. Oh saya punya banyak akal dan pikiran untuk menolak perintah Tuhan. Tapi kalau Anda baca firman Tuhan hari itu ya, selama 3 hari, tahu nggak yang Abraham bilang apa? Anaknya sempat nanya begini, Pak, mana korbannya? Gitu. Abraham jawab apa Pak di sana Pak? Tuhan pasti menyediakan. Dia bawa anaknya loh, 3 hari Pak, imannya Abraham tuh loh sekuat itu. Mana korbannya? Dia dalam hati bilang begini, Tuhan pasti menyediakan. Dia tetap taat loh sama Tuhan. Sekalipun dia sudah punya, sekalipun tidak gentar loh imannya Pak. 25 tahun. Kisah ini saya tahu betapa konflik yang terjadi ya Bapak Ibu Saudara. Ini mohon maaf saya harus sampaikan. Saya tidak menyetujui hal ini, tetapi saya harus sampaikan. Setelah kejadian ini Bapak Ibu Saudara, coba baca Alkitab. Abraham itu tidak pulang ke rumahnya loh. Abraham pergi ke tempat lain. Kenapa? Pisah mereka, Abraham sama Sarai. Makanya waktu Sarah mati, Abraham tuh datang dari kota lain untuk menguburkan istrinya. Seharusnya tidak bercerai karena masih disebut istrinya, ya. Tapi pisah. Kenapa sampai begitu? Bayangin Pak,
oma-oma 91 tahun akhirnya senang bisa ketawa ngendong anak yang pertama. Hal yang mustahil terjadi. Begitu tumbuh, suaminya kumat lagi. Yang Allah ngomong. Anda bisa bayangin gak yang terjadi saat itu? Gitu loh. Konfliknya itu loh. Baru seneng-senengnya punya anak mulai remaja, disayang anak pertama. Suaminya kambuh lagi. Yang kata si Allah itu, istrinya enggak pernah dengar suaranya. Yang dengar tuh suami, itu loh masalahnya. Yang katanya anaknya disuruh bunuh. Nah ini bener-bener nih suamiku gila nih udah pasti fix. Dan enggak mungkin dong kalau misalnya punya anak bagus beritanya. Lah masa suruh bunuh anak, Allah mana yang begitu. Makanya konfliknya gede. Enggak pulang kembali ke rumah, Pak. Tapi yang saya hebat loh, Abraham nih loh. Di tengah semuanya itu, dia tetap lebih memilih percaya kepada Tuhan. Makanya dia disebut Bapa orang beriman. Sekalipun tidak ada dasar apapun untuk percaya, Abraham memilih percaya kepada Allah Yahweh. Itu dianggap sebagai kebenaran. Sampai hari ini namanya masih dikenal. Mengapa? Imannya itu seperti itu, Pak. Percayanya itu sejauh itu sama Tuhan. Jadi kesimpulannya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ya, menurut saya berserah itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang susah. Orang yang susah itu pasrah sama Tuhan, karena tidak bisa ngapa-ngapain. Tetapi justru berserah itu dilakukan orang-orang yang mampu sebenarnya. Orang-orang yang sudah sebenarnya matang, janji Tuhan sudah diterima, tetapi tetap memilih bahwa Tuhan yang benar, Dia yang salah. Aku mempercayakan hidupmu pada Tuhan. Nah itu orang-orang berserah. Banyak dari kita Bapak Ibu Saudara, mungkin ya belum berserah, pasrah iya. Tapi coba deh iman kita percaya Tuhan, apakah sampai selama-lamanya atau mulai mempercayai diri sendiri lebih daripada Tuhan. Renungkan firman, pertanyakan iman kita, percaya kita kepada Tuhan, dan kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini, kami berdoa, kami belajar dari seorang tokoh. Mampukan kami untuk paling tidak memiliki iman seperti Bapak Abraham. Yang boleh berkata sekalipun tidak punya dasar untuk berharap, memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Abraham tetap percaya sekalipun dia sudah menerima janji Tuhan sedemikian hebat. Hari ini kami juga percaya bahwa Tuhan sudah memberikan janji yang begitu hebat. Kami sudah dengar banyak kesaksian, banyak orang terima mujizat. Alangkah baik dan termulia kalau kami juga punya iman seperti itu. Menemukan iman percaya kami, damai sejahtera kami, bukan sekedar meminta kepada Tuhan karena kami tidak mampu. Karena kami tidak bisa, tetapi kami tetap memilih percaya sekalipun kami sudah bisa dan sudah mampu. Tuhan tetap yang paling benar. Tuhan tetap yang paling mulia. Hidup kami miliknya Tuhan dan bukan milik kami sendiri. Hari ini dan selama-lamanya, dalam keadaan susah, senang, bahagia, semuanya adalah di dalam kehendak Tuhan. Di dalam ujian, pencobaan, tantangan, mau di dalam kemudahan, di dalam berkat maupun di dalam kesusahan dalam hidup kami percaya bahwa semuanya itu adalah rancangan Tuhan yang sempurna. Izinkan dari kami tidak untuk menentang Tuhan, tetapi untuk percaya penuh kepada Tuhan. Hidup kami seutuhnya, kami mau katakan berserah kepada Tuhan. Kami mau punya iman. Di dalam keadaan bumi yang seperti apapun, Tuhan tetap satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami. Ingatkan kami kembali ya Tuhan, biar iman kami teguh di dalam-Mu sampai selama-lamanya. Kami memateraikan firman di dalam nama Yesus Kristus dengan kuasa darah-Mu. Biar kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi pelaku firman sampai selamanya. Iman kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, semoga kita diberkati siang hari ini, amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Alvin yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap pelayanan Bapak. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita siapkan persembahan kita. Dan saya undang para petugas kolektor yang ada untuk dapat boleh mempersiapkan kantong kolektor.
mengucap syukur Tuhan, terima kasih banyak atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan di siang hari ini kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau mau memberkati persembahan ini, pakai persembahan ini untuk pekerjaan pelayanan di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini kami umat-Mu, kami beri dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan melihat beberapa pengumuman. Dipersilahkan multimedia. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah kita akan naikkan pujian. Saya suka sekali. Perhatikanlah bunga di ladang, perhatikanlah burung di udara. Tuhan pelihara, apalagi hidup kita jauh lebih berharga dari bunga bakung, dari burung pipit. Amin. Dia akan cukupkan, dia akan menyediakan. Haleluya. Bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kita berdiri bersama-sama. Amin. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Hidupmu lebih berharga dari hiasi bunga bakung. tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Tak perlu Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa kami berharga di mata-Mu. Oleh karena pengorbanan-Mu lah kami berharga. Engkau mengasihi kami lebih daripada nyawa-Mu sendiri Tuhan. Itu sebabnya kami selalu berserah. Karena kami tahu siapa Tuhan yang menyertai langkah hidup kami. Allah yang sangat pedulikan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini kami masih bisa beribadah kepada-Mu. Kesempatan hidup masih Tuhan berikan kepada kami satu hari ini lagi. Dan itu anugerah bagi kami Tuhan.
Biarlah apa yang sudah kami lakukan di dalam ibadah ini boleh menyenangkan hatimu dan berkenan kepadamu. Setiap persembahan yang sudah kami berikan kepadamu, biarlah itu menyenangkan hatimu. Sadarkan kami bahwa apa yang kami miliki itu adalah milikmu yang kau anugerahkan kepadamu. Biarlah kami memberi dengan sukacita, mengembalikan perpuluhan pun dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah setiap program gereja ke depannya Tuhan terlibat di dalamnya. Semua berjalan bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang begitu peduli dengan pekerjaan-Mu, yang mengasihi pekerjaan-Mu. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati dengan limpah sehingga apa yang Kau berikan dan percayakan kepada mereka, kami percaya mereka pun akan menggunakannya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati seluruh pelayan yang sudah ambil bagian. Berkati koordinator dan tim, dan secara khusus kami berdoa untuk Pak Erwan. Berkati kesehatannya, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dan kami percaya Tuhan akan juga pertemukan dengan dokter yang tepat untuk menjadi alat Tuhan mengobati setiap penyebab sakitnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan April, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Berkati hidup mereka ya Tuhan, dan sadarkan mereka bahwa 1 tahun lagi Tuhan ingatkan kembali untuk dipertemukan hari kelahiran mereka. Dan berkat Tuhan yang memimpin mereka untuk bisa melewati 1 tahun dalam kehidupan ini. Berbagai masalah yang dihadapi, Tuhan mampukan mereka bisa melewatinya. Dan Tuhan kami percaya, hari-hari ke depannya pun Tuhan selalu ada dan menyertai hidup mereka. Yang berulang tahun pernikahan pun kami percaya Tuhan memberikan kedamaian, Tuhan memberikan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga anak-anak-Mu, sehingga rumah tangga anak-anak-Mu boleh menjadi teladan bagi rumah tangga yang lainnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Sekarang kami mau pulang, kami mohon perlindungan-Mu seperti Tuhan menghantar kami datang ke tempat ini. Kami angkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan berkati umat-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah sangat mengasihi-Mu. Dia sangat peduli dan mengerti keadaan-Mu. Bahkan Dia sanggup untuk menolong di mana setiap orang tidak bisa menolong hidupmu, namun Tuhan sanggup menolongmu. Hari ini pertolongannya nyata atas hidupmu. Yang sakit dijamah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami jalan buntu, ada jalan keluar yang terbaik Tuhan sediakan bagi umatmu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudara pulanglah, bawalah berkatnya, damainya, cinta kasihnya, dan penyertaan Roh Kudus akan terus ada bersama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati katakan amin.